Hai guys, dalam video pembelajaran kali ini kami dari kelompok 9 kartografi yang beranggotakan Siska Marbun, Evi Suryani Simangunsong, Emalvi Sudarma, dan Raymond Lampadosma Siregar akan mempresentasikan laporan mini riset RI dan proyek mengenai analisis pertumbuhan penduduk di Kecamatan Porsea berdasarkan jumlah laki-laki dan perempuan per kelurahan. Yuk langsung saja simak video pembelajarannya. Adapun latar belakang dari permasalahan ini ialah Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang besar dan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Hal ini pula yang menjadi keunggulan Indonesia jika dilihat dari segi kependudukannya. Dengan keadaan jumlah penduduk yang besar, dibutuhkan perhatian khusus dan penanganan yang baik oleh pemerintah atau negara maupun lembaga, maka dapat berperan sebagai sumber daya pembangunan. Jika tidak, maka akan menjadi permasalahan serius dalam beberapa tahun ke depan. Pertumbuhan penduduk di suatu wilayah disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, kelahiran atau fertilitas, yang kedua, kematian atau mortalitas, dan yang ketiga, ada migrasi atau perpindahan penduduk. Kecamatan Porsea memiliki luas wilayah 37,88 km persegi atau 1,83% dari total luas Kabupaten Toba. Kecamatan Porsea berada pada 2 derajat 4 menit sampai 2 derajat 48 menit lintang utara dan 99 derajat 4 menit sampai 99 derajat 16 menit bujur timur. Kecamatan Porsea berada di atas sekitar 905 hingga 1200 meter dari permukaan laut. Sungai Asahan yang airnya bersumber dari Danau Toba mengalir membelah ibu kota Kecamatan Porsea. Kecamatan Porsea terdiri dari 14 desa dan 3 kelurahan yang terbagi habis dalam 49 dusun. Kelurahan Patanedu 3 adalah ibu kota dan pusat pemerintahan Kecamatan Porsea. Adapun tujuan masalahnya ialah untuk mengetahui bagaimana faktor yang mempengaruhi jumlah laki-laki dan perempuan di Kecamatan Porsea berdasarkan jenis kelamin per kelurahan. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pertumbuhan penduduk di Kecamatan Porsea berdasarkan jenis kelamin per kelurahan. Sebelum melanjutkan ke pembahasan berikutnya, ada baiknya kita mengerti kajian teori mengenai analisis pertumbuhan penduduk di Kecamatan Porsea berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan per kelurahan. Yang menjadi kajian teori yang pertama yaitu pertumbuhan penduduk mengakibatkan urbanisasi. Urbanisasi secara historis dikaitkan dengan faktor peningkatan produktivitas total yang sangat besar. Ini berarti produktivitas suatu ekonomi umumnya meningkat secara substansi ketika pusat-pusat perekonomian tinggi. Ini dikemukakan oleh Gilpin pada tahun 2002 dalam halaman bukunya yaitu 19. Dalam teori penduduk, Thomas Robert Malthus juga menyatakan bahwa jumlah penduduk akan melampaui jumlah persediaan bahan pangan yang dibutuhkan selanjutnya. Malthus sangat prihatin bahwa jumlah waktu yang dibutuhkan penduduk berlipat 2 kali jumlah sangat pendek. Ia melukiskan bahwa apabila tidak dilakukan pembatasan, penduduk cenderung berkembang menurut deret waktu atau deret ukur. Dari deret-deret tersebut terlihat bahwa terjadi ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dan persediaan bahan pangan. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali menurut Lincoln akan menimbulkan berbagai masalah dan hambatan bagi upaya-upaya yang dilakukan. Karena pertumbuhan penduduk yang tinggi tersebut akan menyebabkan cepatnya pertumbuhan jumlah tenaga kerja. Sedangkan kemampuan daerah dalam menciptakan kesempatan kerja yang baru sangat terbatas. Ini dikemukakan oleh Arsyad dalam bukunya tahun 2004 halaman 267. Ada beberapa hal yang menjadi penghambat laju pertumbuhan penduduk. Hal ini dibedakan menjadi 2 yaitu 1. Positive check atau kejadian yang berada di luar kekuasaan manusia seperti bencana alam, kelaparan, penyakit menular, perang, dan pertumbuhan. Yang kedua, presensive check
atau hal yang disebabkan oleh usaha manusia itu sendiri, seperti menunda perkawinan atau pernikahan dan manusia terlibat permanen. Ini dikemukakan oleh Malthus tahun 2010 halaman 16. Bab 3. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian riset pustaka. Menurut Mahmud dalam bukunya Metode Pendidikan menjelaskan bahwa penelitian kepustakaan itu jenis penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku atau majalah dan sumber data lainnya untuk menghimpun data dan berbagai literatur baik perpustakaan maupun tempat-tempat dan penelitian. Selanjutnya, tahapan penelitian. Tahapan yang pertama ialah mengumpulkan bahan-bahan penelitian, yaitu bahan yang dikumpulkan adalah berupa informasi atau data empirik serta buku-buku jurnal hasil laporan penelitian resmi maupun ilmiah dan literatur lain yang dapat mendukung tema penelitian ini. Yang kedua, membaca bahan kepustakaan. Pembaca harus menggali atau secara mendalam bahan bacaan yang memungkinkan akan menemukan ide-ide yang terkait dengan judul penelitian. Yang ketiga ialah membuat catatan penelitian. Seluruh bahan yang telah dibaca harus dicatat dan ditarik sebuah kesimpulan. Yang ketiga ialah mengolah catatan penelitian. Semua bahan yang telah dibaca kemudian diolah atau dianalisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang disusun dalam bentuk laporan penelitian. Selanjutnya ialah sumber data. Penelitian merupakan jenis penelitian kepustakaan atau library research. Maka sumber data bersifat kepustakaan atau berasal dari berbagai literatur. Di Partai Kemendikbud, sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi sumber primer dan sumber data pokok yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian, dan sumber sekunder adalah sumber data tambahan yang menurut peneliti menunjang data pokok. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data berkaitan dengan sumber data. Teknik pengumpulan data yaitu berupa cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan dan menggali data yang bersumber dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Oleh karena ini, sumber data berupa data tertulis. Maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Baik, selanjutnya kita pada bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Pada bab 4 ini kami buat yaitu perhitungan tunggal dan majemuk jumlah laki-laki dan perempuan di Kelurahan Parparian 3, Patanen 3, Pasar Persea, Kecamatan Persea. Pada Kelurahan Parparian 3 yaitu jumlah laki-laki 455, jumlah perempuan 672, dan jumlah seluruhnya 1127. Sedangkan di Kelurahan Petani 3 yaitu jumlah laki-laki 464, perempuan 635, dan jumlah seluruhnya 1599. Dan pada Kelurahan Pasar Persea yaitu jumlahnya laki-laki 980, perempuan 909, dan jumlah seluruhnya yaitu 1889. Di sini rumus lingkaran VR kuadrat atau 22/7 kali R kali R. Pada Pasar Persea yaitu R standarnya 1889 sama dengan 2 cm. Jadi R-nya adalah 2 cm. Sedangkan Patane 3 yaitu dengan rumus VR kuadrat per Patane 3 sama dengan VR kuadrat Pasar Persea per Pasar Persea, yaitu dengan hasilnya 1,83 cm. Sedangkan di Kelurahan Parparian 3 yaitu R kuadrat Parparian 3 kali jumlah Pasar Persea sama dengan jumlah Parparian 3 kali R kuadrat standar, dengan hasilnya 1,54 cm. Di makalah kami atau hasil mini riset kami paparkan yaitu diagram perbandingan lingkarannya, bisa dilihat pada hasil mini riset kami. Selain diagram perbandingan, kami juga membuat diagram total yang ada pada
makalah kami. Jadi berdasarkan dari data diagram perbandingan dan diagram totalnya itu, Pasar Porsia memiliki pertumbuhan penduduk yang tinggi daripada Kelurahan Perparian 3 dan Patane 3. Ada beberapa faktor yang membuat Kelurahan Pasar Porsia memiliki pertumbuhan penduduk yang tinggi daripada dua kelurahan lainnya, yaitu yang pertama, angka atau natalitas. Natalitas ini yaitu merupakan kelahiran. Jadi jumlah penduduk di Kelurahan Pasar Porsia bisa diakibatkan angka kelahiran yang tinggi, dikarenakan mungkin masih banyaknya masyarakat di Pasar Porsia yang menikah muda dan beranggapan banyak anak banyak rezeki, dan adanya keinginan mempunyai anak dengan jenis kelamin tertentu. Contohnya yaitu ingin mempunyai jenis kelamin laki-laki. Selanjutnya yaitu angka kematian atau mortalitas, merupakan angka kematian yang terjadi pada kurun waktu dan tempat tertentu, yang mungkin diakibatkan oleh keadaan tertentu, dapat berupa penyakit maupun sebab langka lainnya. Yang ketiga yaitu perpindahan penduduk atau migrasi. Faktor penyebab migrasi biasanya dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu faktor penarik dan faktor pendorong. Faktor penarik adalah faktor yang mencakup daya tarik suatu daerah, sedangkan faktor pendorong adalah faktor yang memaksa seseorang untuk meninggalkan asal dan pindah ke daerah tersebut. Jadi itu dari isi makalah kami, itu bagian bab 4 hasil dan pembahasan. Sekian yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Kesimpulan, dari hasil perhitungan tersebut, Kelurahan Pasar Porsia memiliki jumlah penduduk jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang lebih tinggi daripada Kelurahan Perparian 3 dan Patane 3. Beberapa faktor yaitu kelahiran yang tinggi dan Kelurahan Pasar Porsia, kematian dan perpindahan penduduk yang tinggi pada Kelurahan Pasar Porsia, yang biasanya diakibatkan karena faktor pendapatan.